nusuki wa mahyaya wa mamati. bukan wa ma meninggal kan? Atau wa ma wafat, wa ma Mati. bahasa Arab itu. Ya. Sama nih anak-anak hadroh, cuman saya seharusnya hadroh itu anak perempuan, kok laki-laki ini. Harus pakai jilbab besok kan? Nah. Benar nggak? Benar nggak? Nah, bahasa Arabnya hadroh itu ujungnya ada apanya? Ada tak marbuta yang menunjukkan makna perempuan, tapi yang lain luar biasa aneh tapi Nyata. Ya, yes. Itu goyang juga. Ya, disaksikanlah si dua orang ini terhadap si preman tadi. Ya, dari ia meninggal, ya, dari dia mati, dari dia menguburkan orang, dua orang ini selalu bilang dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Akhirnya apa? Malaikat Munkar dan Nakir nanya tuh. Ya. Dalam keterangan 7 langkah yang mengantarkan jenazah, malaikat penanya dalam barzah akan datang menanyai Rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Ya. Tidak ada satupun yang bisa dia jawab. Bagaimana mau dia jawab? Sholat juga kagak. Kerjaannya cuman ya, mabok, judi, zina, ya, dan sejenisnya. Nah, terjadilah dialog antara malaikat Munkar dan Nakir ini dengan si fulan tadi. Ya. Akhirnya apa? Tugas utamanya malaikat karena la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Allah memberikan perintah pada malaikat dan sifatnya malaikat gak akan pernah ada yang namanya kompromi. Ketika salah ya salah, ketika benar ya benar. Beda dengan kita. Salah, nah, damai. Damai itu indah. Ini slogan di tepek di picuan ya. Damai itu Indah. Itu. Ya, malaikat nggak bisa. Kalau seandainya salah, ketika mau dihukum, ketika mau dipalu, si fulan tadi ngomong, malaikat jangan macam-macam. Ya, bahasa Depoknya, orang yang ada di atas nyaksiin saya adalah orang yang baik. Malaikat keder. Ya, keder mah tambahan aja, kita nggak ada bahasa kedernya. Ya. Akhirnya malaikat ngadu ke Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, si fulan ini dalam catatan malaikat Raqib dan Atid, malaikat Raqib dan Atid, beliau itu adalah orang yang dalam keadaan penuh yang namanya dosa. Munkar dan Nakirnya ini kebingungan. Tapi ada 2 orang di atas dunia menyaksikan bahwa dia itu adalah orang yang benar, orang yang baik. Akhirnya apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Hai malaikat, masukkan ia ke dalam surga. Karena sebab apa? Karena sebab sedekah. Makanya Al-Qur'anul Karim memberikan gambaran kepada kita, laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika kita mati dalam keadaan penyesalan, di situ senyesal-nyesalnya, kemudian kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, ya, hidupkan aku supaya aku bisa fa'asda, supaya aku bisa bersedekah. Tidak pengen sholat, tidak pengen puasa, tapi pengennya sedekah. Kenapa? Para ahli mufassir memberikan satu ungkapan, karena sedekah itu adalah sesuatu yang bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga untuk kemanfaatan dan kemaslahatan saudara-saudara kita. Maka Nabi kita bilang, tidak akan kita dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan Lapar. kelaparan. Ya, bahkan ulama dulu
ya, mau goreng ikan asin saja itu ditutupnya tuh benar-benar rapat. Tujuannya apa? Aromanya supaya tidak tercium ke tetangga. Ya, kalau kita malah muap jengkol. Bersinnya bersin pete. Batuknya batuk ikan asin. Disengaja lah. Saking apanya? Menjaga yang namanya perasaan. Karena Nabi sudah bilang, kalau seandainya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yang namanya hari akhir, maka perhatikan tetangganya. Fa'aksir ma'aha. Kalau seandainya kita masak, perbanyak itu kuahnya. Perbanyak. Ya, fata'ahad. Maka perhatikan tetangga kanan dan kirinya kita. Bapak Ibu anak-anakku sekalian yang berbahagia. Ketika kita bersedekah, tentunya ada sesuatu di dalam sedekah itu supaya diterima sedekahnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari mana rezeki yang kita dapat. Tidak akan seperti Pak Adit, tidak akan seperti orang yang preman tadi yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hajat kebutuhannya tidak akan diterima sebagaimana di kebunnya Aditya tadi, ketika sedekah yang kita berikan bukan dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat nyolong disedekahin, dapat nipu disedekahin, ya nggak masalah bisa. Ya, boleh jadi kita dikatakan bahagia, dikatakan dermawan sama tetangganya kita, dikatakan hebat orang yang dermawan luar biasa. Tapi kalau seandainya dari harta yang kita berikan kepada orang lain dalam keadaan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan kita hanya bahagia di dunia, tidak akan bahagia di akhirat. Ya. Kita hanya bahagia, oh Pak Haji, ya, oh Pak Kaya atau Pak Agniawan, Agniawati, terima kasih didoain. Ya. Enggak bakalan nyampe doa itu. Dan apa yang kita datangkan, dan apa yang kita berikan, dan apa yang kita makan. Lihat dalam kitab Minahus Saniyah. Ya, Nabi memberikan cerita atau memberikan tausiah atau memberikan nasihat kepada menantunya. Siapa menantunya Nabi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa yang disampaikan sama Nabi? Ya Ali, kullu lahmin ta'aman min haramin. Ai Ali, setiap daging yang kau tumbuhkan dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajibat fillah, maka wajib baginya Allah masukkan ke dalam. Kenapa? Kita bisa sholat, kita bisa tahajud, kita bisa pakai baju, kita bisa minum, kita bisa apa. Tapi sesuatu yang kita konsumsi tadi, yang kita pakai tadi, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Ya? Jangankan dapat nyolong, yang sering saya bilang sama anak-anak santri, ya, yang bajunya selalu gantian, tidak bilang alias gosok. Ya, dipakai buat tahajud, dipakai buat doa, yang dapat nilai pahalanya siapa? Yang punya baju. Kenapa? Hakikatnya dia ibadah dalam keadaan telanjang. Hakikatnya kita pakai baju dalam keadaan telanjang. Ketika kita pakai kendaraannya itu adalah bukan milik kita. Kita mau gaya seperti apa, mau seperti apapun, kita tidak punya apa-apa. Karena apa yang kita dapatkan bukan dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, ya, melalui ungkapan tadi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya, ketika kita mati kita pengennya sedekah, ayo bersama-sama kita. Bahkan dalam surat yang lain Allah berikan apa? Liyunfiqu sa'atin min sa'atillah. Berinfaklah kita baik dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Orang kaya disuruh infak wajar. Tapi kalau seandainya miskin disuruh infak wajar? Wajar. Kalau pengen surga. Surga. Pengen surga.
Apa infaknya orang miskin? Nyengir. Dia mau ngasih duit dari mana? Punyanya apa? Nyengir satu-satunya. Nyengir aja. Mau keluar rumah, nyengir ke istri. Nah, Pak Jebing keluar ketemu sama satpam, nyengir ke satpam. Ya, ada Pak Ogah, nyengir sama Pak Ogah. Ya, tapi jangan sepanjang ya, kan nyengirnya. Nanti bilangnya. Ya, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Adnan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan buat beliau. Amin. Makanya tuh kita harus jangan lupa minta kepada Allah rezeki yang halal, yang banyak, Amin. yang baik, Amin. hingga bisa kita bersedekah. Ya, jangan lupa sisipin dalam doa kita tuh minta rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang baik. Apa gunanya kita minta apa banyak rezeki? Agar kita bisa bersedekah dan digolongkan kepada orang-orang yang pandai bersedekah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Abdul ma qultuhu wa ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La